Nah, saya sampaikan ini apa fikih kita, fikih santri itu apa corak pemikiran santri itu adalah fikih tasawuf. Fikih tasawuf itu ini selalu saja menjaga keadilan dan mempertimbangkan perasaan. Ini rahasia. Kita itu pernah punya konflik kaitannya dengan Masjid Agung, Pak Kiai Hisam. Masjid Agung itu kan milik bersama ya. Satu ketika kemudian akan diambil alih oleh orang yang ingin mengambil. Tatkala diambil dikuasai oleh ini PKS, itu perwakilan Muhammadiyah dan NU datang ke rumah saya sini. Waktu itu pada masa kepala Kemenakenya Pak Bambang. Itu Pak Imam. Ya. Enggak, setelahnya waktu ini ada konflik itu. Ya, kami ini FKUB melalui FKUB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati Bu Nyai Hindun, Pak Kiai Labib, Pak Kiai Zainur Rahman, Pak Imam, Pak Kiai Mukhlasin, Gus Hidni, dan ini dari pemerintah Desa Kutasari yang saya hormati, Pak Kiai Nasruddin serta Bu Nyai dan lain-lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini berhenti dulu ya, berhenti dulu untuk mendengarkan azan. Saya hanya ngegongi aja ini, nanti beliau berdua plus yang praktis-praktis kira-kira ini yang bisa kita lakukan di pesantren. Nunggu dulu ini azan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya praktis langsung ini ya ke hal-hal praktis tadi secara garis besar dalam konteks dunia internasional sudah disampaikan oleh Bu Nyai Hindun. Dalam konteks fikihnya, literasi dari kitab-kitab kuning sampai dengan kontekstualisasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Mugni Labib. Nah, ini tinggal pertarungan saja ini kaitannya. Ini Pak Kiai Lasin gitu ya Pak ya. Oh iya, biar tambah ini Pak kursinya Pak. Ah. Yang pertama begini ya. Yang pertama itu ini, kalau berbicara pesantren itu berbicara tentang orientasi figur dan literasi. Intinya dua itu. Jadi kalau mau bicara pesantren itu mesti satu figur kiai. Yang kedua literasi kaitannya dengan kitab kuning. Kitab kuning. Nah, pembacaan kitab kuning kita itu kan ini apa pisah-pisah. Pisah-pisah. Alhamdulillah tawi sekabianing puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Karena itu menurut ini analisa, kenapa toh kok ini mudah sekali pisah-pisah orang NU itu, pondok-pondok itu ya karena dari caranya mengartikan aja pisah-pisah. Nah, kira-kira gitu kayak Pak Lasin ya. Makanya di PKB sulit kompak itu. Nah, usrek kayak gitu. Jadi kok nah ini gimana itu kalau usrek aja apa ya bisa nambah kursinya itu. Saya sudah bilang berkali-kali ya. Ini kalau survei yang dilakukan oleh Unsud itu kalau 100% masyarakat muslim di Kabupaten Banyumas itu ini diklasifikasi itu yang menyatakan sebagai orang NU itu 63%. Orang yang tradisinya NU 74%. Loh, siapa yang nyalon bupati kok didukung oleh NU? Pasukannya Pak Imam Hidayat ini ya jelas menangnya. Mbok yang lain selain NU sampai bededeng sedina suwengi ya ora mungkin, nggak mungkin itu. Tapi mengapa ini kok kita nggak kompak? Nah terus bandingannya sekarang, kalau Muhammadiyah berapa? Muhammadiyah itu 15%. Selain NU dan Muhammadiyah itu sisanya. Kalau begitu sebenarnya kalau kita mau kompak ya, bacaannya mengikuti figur. Sudah sekarang yang difigurkan siapa? Kalau saya ya sudah, karena Rois Suriyah itu Pak Kiai Mugni Labib, isyaratnya Kiai Mugni Labib itu kemana? Ya itu pilihannya. Nah gitu.
Gitu ya, Bu Durah ya. Ya, pokoknya kayak awas nek kayak bedani kayak. Karo seniore kok bedani kayak. Ya. Jadi gitu komandonya itu pakai gitu. Kayak di Jogja itu ya. Ini sebenarnya kalau kompak itu wah dapat banyak. Karena apa? Seluruh pondok pesantren di Jogja itu ya induknya Krapyak. Melangi itu mungkin agak lama ya, lebih lama. Tapi kiai-kiai Melangi itu kemudian ngajinya di pondok Krapyak. Sehingga kaitannya dengan fatwa menunggu Krapyak. Gitu. Kalau ini dihimpun betul gitu ya, dipegangi oleh para santri, saya pikir apapun yang kita inginkan terjadi. Nah ini kita ini 70% ya, 60 sampai 70%. Lah kok bisa anggarannya 1% nih? Ngenyek ya. Ngenyek Pak Lasin. Jenengan yang tanggung jawab itu. Wah, ketua Dewan Syuro. Masya Allah ini pol-polan. Loh 70% kok anggarannya 1%. Ya, itu gimana ini? Berkurang lagi. Lah itu malah. Ya. Jadi saya singkat saja itu yang pertama adalah orientasi pada figur dan literasi kitab kuning itu. Nah sekarang ada tambahan kitab kuning ya kitab putih. Karena kayak ini tadi Bu Nyai Hindun itu bukan hanya sekolah di dalam tapi juga di luar, ada di UIN Sunan Kalijaga, kuliah di UGM, setelah itu ke Belanda. Belanda itu kitabnya kuning ya, ya Neng ya, kitab kuning, coklat kayaknya malah nih kayak kotaknya. Jadi sekarang referensinya sekarang di JP3M itu yang Bu Nyai itu ya, ya Duroh ini sama ini Bu ini Neng itu ya, itu kan juga ini ada yang ketua bidang apa ini apa mewakili Belanda, mewakili Jerman, mewakili mana-mana seluruh negara ada di kalendernya itu saya baca itu loh ini ibu-ibu saja sudah kemana-mana itu ya sudah kemana-mana 1% ngenyek tuh jadi sudah kemana-mana loh 1%. Coba gimana ini kalau di ini kaitannya dengan lembaga pendidikan Ning di sini di Purwokerto itu UNU itu rektornya NU UNU wong UNU ya tapi ini tukar tempat rektor UNU yang dulu menjadi rektor unsud menjadi rektor UNU ya itu kalau yang di UNU mungkin itu menjadi ini ya referensi kaitannya dengan lembaga yang kita miliki NU itu maju atau tidak pendidikannya ya bisa dilihat dari UNU-nya gitu ununya. Kalau ununya kembang kempis ya ini. Tapi kalau dalam konteks ini lobby kaitannya dengan lobby, maka bisa dilihat dari ini kalau yang pendidikan tinggi umum dari awal itu ya unsud. Apakah pemimpin unsud yang dulunya dari UNU itu bisa enggak kira-kira menunjukkan bahwa kader-kader NU bisa ini memiliki ini kontribusi. Kita tidak meminta, tapi kontribusi bagi kader NU yang ada di unsud. Nah, kalau di UIN, ini bocorannya Ning, kalau dari UIN. UIN itu rektornya ketua RMI. Ya, wakil rektornya itu wakil rektor 1 ketua Ma'arif, ketua LP Ma'arif. Wakil rektor 2-nya ketua Lazisnu. Nah, wakil rektor 3-nya ketua lembaga pertanian NU. Kepala bironya itu karena dari Jogja dia adalah pengurus LP Ma'arif NU Yogyakarta. Kalau mau ditanya kontribusi kaitannya dengan kader, nah itu nggak usah dijelaskan lagi bagaimana kader itu ini bermain kontribusi. Nah kaitannya dengan ini menurut saya nanti harus satu komando. Komandonya adalah ini apa meskipun baca kitabnya itu modelnya satu kalimat, satu kata, tapi harus sekarang dalam konteks kekinian harus satu komando. Ini saya ini apa sampaikan beberapa kali kepada ini Pak Lasin, anggotanya Pak Lasin itu kalau PKB mau satu komando tadi sudah disampaikan oleh Rois Surya. Jadi apa saja itu coba sowan, komunikasi, koordinasi. Jadi jangan putus-putus begini.
Kalau bisa begitu, saya yakin kursinya 2 kali lipat. Sekarang Pak, berapa Pak Lasin? 8. Wah, 8. Besok 16. Tapi harus tadi, sowan aja enggak. Gimana itu? Sowan aja enggak ke NU-nya lah gimana? Oke. Itu samping-sampean itu ini wakil rois itu. Jenengan dipeliriki sama Pak Kiai Hisham. Kemudian yang kedua, ini pesantren menjadi ujung tombak penguatan karakter. Semua orang itu meyakini bahwa karakter terbaik dalam bangunan pendidikan itu ya pesantren. Pesantren. Tadi dijelaskan oleh Bu Nyai Hindun itu di mana-mana. Kalau orang ingin melihat pesantren itu di negara manapun mesti tertarik. Kok bisa ya? Ini bangunan pendidikannya itu loh. Jadi kalau saya ini kan peneliti ini kaitannya dengan filsafat profetik nih. Nanti tak sampaikan bukunya. Filsafat pendidikan profetik, prophetic education. Jadi kalau dilihat dari aspek teori, lembaga pendidikan yang paling dekat dengan bangunan pendidikan yang dibangun oleh Nabi itu ya pesantren. Selain itu tidak. Kalau tadi disampaikan oleh Neng Hindun itu ada lembaga yang mirip-mirip pesantren, tetapi tidak ada pengasuhnya. Itu sangat jauh sekali dari idealitas pendidikan profetik. Jauh. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sekarang ini menjadi ujung tombak pendidikan karakter, lalu seberapa tinggi perhatian negara terhadap ini pesantren itu? Terkait dengan pesantren ini, seingat saya kami ini belum pernah mendapatkan program pembangunan atau bantuan dari pemerintah kabupaten Pak Imam. Nah, ini karena Pak Imam ini presidennya NU di Kabupaten Banyumas ya, sekarang mengadunya ke Pak Imam. Gitu. Ya mumpung saya bisa ngomongi Pak Imam atas nama Rektor UIN. Nanti kalau saya ada unsur ngongkon-ngongkonnya saya bilang ini atas nama Rektor UIN dulu ya. Oke. Iya, tapi nanti kalau secara struktur saya ini di bawah koordinasi Pak Muni Labib. Itu yang kaitannya dengan yang kedua, ini saya nambahi sedikit-sedikit aja. Kemudian yang ketiga, ini bercorak bercorak fikih dan tasawuf. Tadi disampaikan oleh Ning Hindun itu ya, kaitannya dengan kehebatan pesantren. Itu antara lain adalah karena, monggo Pak Yai. Ya. Ini kita alhamdulillah diberi berkah sama Kiai Zainur Rahman. Beliau ini meskipun sudah kesepuhan itu ikut PKPNU. Ikut PKPNU, Jalal Waton itu semangatnya luar biasa. Jadi saya sendiri merasa orang yang lebih muda itu malu. Ini dengan beliau yang dari Jepara ini, beliau sama-sama Jepara ini sama beliau. Nah, itu luar biasa ya semangatnya. Nah, saya sampaikan fikih kita, fikih santri itu corak pemikiran santri itu adalah fikih tasawuf. Fikih tasawuf itu selalu saja menjaga keadilan dan mempertimbangkan perasaan. Ini rahasia. Kita itu pernah punya konflik kaitannya dengan Masjid Agung, Pak Kiai Hisham. Masjid Agung itu kan milik bersama ya. Satu ketika kemudian akan diambil alih oleh orang yang ingin mengambil. Tatkala diambil dikuasai oleh PKS, itu perwakilan Muhammadiyah dan NU datang ke rumah saya sini. Waktu itu pada masa kepala Kemenakenya Pak Bambang. Itu Pak Imam. Ya. Enggak, setelahnya waktu ada konflik itu. Ya, kami ini melalui FKUB itu diberi anggaran kira-kira 60 juta 40 juta waktu itu untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian Direktur Bimas Islam datang ke sini, rapat di sini. Waktu itu ada penceramah namanya Profesor Mark Woodward dari Arizona University.
Nah itu kita bahas di sini. Tetapi pada era berikutnya, tatkala diambil oleh saudara kita, itu kemudian ini menggunakan kata-kata begini, itu yang kaitannya dengan tidak melibatkan hati ya. Saya bilang gini kepada beliau itu, Pak, lah itu apa sampean tega ya? Masjid Agung kok kemudian dikuasai oleh organisasi tertentu di Banyumas. Lah kalau sampean kumpul dengan kawan-kawan yang organisasinya beda dengan sampean gimana? Apa jawabannya itu ya? Yang penting hukum, yang penting keputusan pengadilan. Itu kalau menggunakan fikih tasawufnya santri nggak bisa. Kita itu jejeran gini kok kerengan itu nggak bisa, nggak enak. Iya. Tapi kalau mereka yang penting hukum pengadilan. Siapa yang dimenangkan ya itulah. Tapi itu tatkala dia pada posisi menang. Tapi pada posisi yang kalah beda lagi. Nah inilah yang ini bedanya dengan kita. Fikihnya kan fikih tasawuf, fikihnya itu ngalahan. Ada di sekitar Tanjung itu ada masjid, ya, yang kemudian lambat laun diambil sama tetangga, ya, diambil sama tetangga. Kemudian ditanya sama orang pegawai dari kehutanan itu, yang jamaah haji saya, Pak Yai, ini gimana masjid kita kok diambil oleh orang lain? Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita nanti buat masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang jamaah saya itu bilang gini, Pak Yai, orang NU kok bodoh-bodoh ya? Loh kok bisa gitu Pak? Lah iya, loh buat masjid sudah jadi bagus, diambil orang kok kemudian diperbolehkan dan kemudian jawabannya mau buat masjid lagi. Ya, jadi fikih tasawuf model ini itu punya sisi ini kekuatan. Kekuatannya adalah tidak ada fikih tasawuf yang dipahami oleh seorang masyarakat santri itu kemudian melakukan ketidakadilan gender. Nah, ini ada aktivis gender. Nah, tidak ada. Jadi biasanya orang yang memahami keagamaannya itu dengan pendekatan sufi itu pasti menghormati semua orang. Karena ini kalau ada ini benda apapun itu dilihat, maka dia tidak akan merendahkan, menghina, karena dia pasti akan melihat di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang ingin beritihad kepada Allah, maka dia harus mampu beritihad kepada makhluknya Allah. Begitu. Jadi sehingga kalau kayak gini nggak ada seorang suami meremehkan istrinya jika dia itu memahami agamanya dengan pendekatan sufi, tasawuf. Bisa dipastikan kalau dia seorang muslim kemudian menghina, apalagi menghina laki-laki, menghina perempuan atau sebaliknya, maka yang bersangkutan pemahaman keagamanya bukan ini. Ini luar biasa konteksnya ya. Sudah dijelaskan oleh banyak pakar. Tapi ada kelemahannya ya di situ tuh tadi. Karena terbawa perasaan kemudian ngalahan, nah ini yang perlu ditata. Bagaimana kita ini baik, bijak, tapi bagi, kata Gus Dur itu kita yang bagi. Karena itu harus ada peran politik yang baik. Nah ini tugasnya Tanfidiyah Pak. Ya ini kalau Suriah kan memberi nasihat, yang main itu harus ini Tanfidiyahnya. Nah, gitu. Nanti kalau ada kasar-kasarnya itu ini biasa, nanti yang nyempritkan Suriah, gitu. Apalagi kalau mengerahkan ansornya, ansor agak ini beling itu kan wajar, di mana-mana ansor beling, gitu. Tapi belingnya kan berdasarkan ini panduan dan penglihatan kiai, sehingga nanti kalau kebablasan disemprit, disemprit. Nah ini kaitannya dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah fikih eklektik kontributif. NU itu selalu ini punya cara untuk mengatasi problem. Jadi call-nya itu banyak sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Muhni Labib itu. Ya, makanya saya dulu ini ingat ini cerita waktu ada yang tanya ke Mbah Kiai Ali. Ini mbahnya beliau ini Bu Nyai Hindun itu. Ini tanya tentang hukumnya terasi. Terasi itu hukumnya gimana Mbah Yai? Loh, apanya yang ditanyakan? Itu halal apa haram? Loh lah, menurutmu terasi itu enak apa enggak enak? Loh kok gitu Yai? Ini hukumnya halal? Ya iya. Saya tanya dulu. Kamu senang terasi? Ya senang, enak. Ya. Kalau gitu ya halal.
Ya, kalau gitu halal. Loh, kok gitu? Loh, kamu kan tinggal cari aja kaul yang haram juga nanti dapat, kaul yang halal juga dapat. Ada. Tanya aja sama Pak Kiai Mugeni Labib ini. Saya ingin ini Pak Yai apa dalil yang halal. Ada, nanti dicarikan ini kitab-kitabnya ya, ada. Ya, jadi kalau kitab kuning itu kecekel sama orang seperti Ustadz Ulul ini bahaya. Ini apa saja ini ada jawabannya. Jadi fikih kita ini fikih eklektik tapi kontributif. Jadi ada metode pembelajaran itu namanya eklektik method itu. Itu ini jadi ini diambil, ini diambil, ini diambil. Banyak ini hal yang positif-positif diambil. Sehingga orang luar itu mengira atau menganggap menuduh NU itu ini pelin-pelan. NU itu pelin-pelan, tidak tegas dalam mengambil ini pendapat itu. Dan itu malah pendapat itu yang tegas. Misalnya rokok, hukum rokok. Rokok itu kalau NU makruh. Kalau Muhammadiyah MUI haram. Ya, kalau haram. Lah yang paling pas itu coba direnungkan itu ya makruh itu yang paling pas. Itu sudah dibolak-balik. Penjelasannya itu juga sudah sering kali dijelaskan oleh ini Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri. Itu kaitannya dengan kalau haram itu enggak mungkin bisa dilakukan, agak sulit atau mustahil dilakukan. Misalnya ya difatwakan. Ini Pak Kiai Mukhlasin kan sedang merokok itu. Ini bukan nyindir jenengan loh Pak. Ya. Itu kalau misalnya rokok itu haram, maka seluruh hal yang terkait dengan rokok itu juga haram. Yang menanam tembakau juga haram. Nanti yang melihat tembakau lewat itu, masya Allah ada tembakau, ya Allah haram. Ini haram. Terus gimana itu? Nanti yang jualan rokok haram. Untuk menyekolahkan anaknya haram. Terus gimana ini caranya? Apa kita kalau melihat ada toko di pajang rokok gitu, kemudian merem? Kan kalau ada yang haram kan perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Ya paling pas itu ya memang makruh. Kiai pesantren itu sudah luar biasa cerdasnya. Kok lalu ada ini perbandingan. Saya mungkin perlu Pak Yai Labib itu coba konteks sosialnya apakah bisa orang itu melaksanakan hukum haram pada rokok itu. Itu coba itu perlu diteliti itu. Ini Pak Nasruddin, ini kan nunutut, iya. Ini Pak Nasruddin itu ini yang direktur Ma'had Al-Jami'ah. Ini pondok itu kan ngerokok semua. Kalau ada acara itu kan kayak mau mumbul ininya. Karena ini ada asap-asap rokok itu. Ini Pak Imam itu kan juga gitu. Ahli hisab. Ahli hisab. Karena mantan ketua Ansor itu kalau nggak ngerokok kayaknya kurang sah ya Pak ya. Kurang afdol lah. Gitu. Jadi kalau diteliti itu kan ada ini ya pidatonya sekretaris Muhammadiyah itu Pak Abdul Mukti itu. Iya. Kalau Muhammadiyah itu mengharamkan rokok dalam bab rokok saya menjadi NU. Karena nggak mungkin. Apa iya kalau orang Muhammadiyah rokok terus dipecat dari Muhammadiyah karena melaksanakan keharaman? Terus kalau misalnya merokok gitu kemudian ya Allah haram. Masa gitu kan juga nggak akan ya. Kemudian yang terakhir ini kita memang perlu penguatan fikih peradaban bagi para santri ini. Perlu ada bagaimana cara membaca kitab kuning, kitab putih dan memanfaatkan bahasa asing. Ini saya pikir semua pondok pesantren sekarang sudah. BLK kami ini juga bahasa ini, BLK bahasa Inggris Pak Tohar. Ya, ini saya sekaligus laporan pada penguasa Kutasari. Ini bahasa Inggris biar nanti pengembangan bahasa asing itu ini lebih landai, lebih ada ruang untuk belajar. Kemudian penguatan kaitannya dengan menulis karya ilmiah. Karena sekarang itu apa saja itu ada tulisannya, daftar jadi KPU juga harus menyerahkan hal-hal yang terkait dengan tulisan literasi itu. Kemudian penguatan filsafat dan berpikir sistematis.
Orang seringkali menuduh santri itu ini tidak tertib, tidak rapi, tidak bisa baris berbaris. Nah, gitu kan kalau PKPNU itu. Kalau acara kayak gini itu mesti gentil-gentil 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa kompak gitu kayaknya. Itu dalam konteks filosofi juga perlu dibangun. Kemudian penguatan ini kaitannya dengan fikih manajemen dan administrasi. Itu tadi sudah dikritik sama Pak Kiai Labib, Rois Am PBNU ya Rois Suriah gitu saja. Padahal itu juga sudah penelengi Pak Labib itu ya, masih kelewatan juga ya. Saya khawatir mbok keliru gitu. Karena Pak Labib ini teliti. Ya, beliau itu teliti. Kemudian penguatan terhadap fikih siasah. Ini yang sekarang sedang kita laksanakan itu. Di fikih siasah itu ada leadership, ada negosiasi. Jadi orang yang ngerti tentang politik itu ya harus pinter negosiasi. Asalnya nggak bisa tadi ya 1%, itu bagaimana caranya menego agar menjadi 5%, 10% gitu. Nah data-datanya itu perlu data. Orang sebelah kanan saya ini ahli data-data. Tanya saja ini daftar orang miskin di Banyumas, tahu dia. Ya, karena menjadi anggota Minal Fuqara wal Masakin juga ini. Jadi ngerti. Negosiasi, kemudian lobby, negosiasi, lobby gitu. Dan seterusnya itu harus. Jadi kadang-kadang dia ngancam-ngancam, tapi ada yang ini BCI dan lain sebagainya. Itu bagian dari ini apa cara ini. Kemudian penguatan fikih sosial, fikih komunikasi itu juga harus. Kemudian ada fikih muamalah, ekonomi dan kesejahteraan. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya, tapi perlu penguatan dan saya pikir RMI pusat ada program ini ya. Kaitannya dengan penguatan tadi itu sudah ada.